Halo, bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma atau Angga Barstar. Eh, Oke semuanya, untuk materi hari ini kita akan membahas seputar gigi. Apa aja sih yang bisa menyebabkan kegagalan ya dalam tes TNI yang berhubungan dengan gigi, ataupun apa aja yang harus dipersiapkan biar gigi kalian nggak bisa menggagalkan kalian di tes kesehatan 1 ataupun 2 ya, mau panda ataupun panpus. Sebelum kalian nonton video ini secara lengkap, silakan like dulu videonya dan juga subscribe channel saya, atau kalian bisa klik tanda seru di atas ini atau di mana ya. Pokoknya klik aja, lalu klik subscribe untuk berlangganan supaya kalian tahu informasi-informasi yang lainnya. Dan juga komen kalau ada pertanyaan ya. Mungkin nanti saya akan langsung buatkan videonya supaya kalian lebih paham dan lebih siap untuk menjalani tes seleksi TNI ya. Oke, di sini saya mempunyai banyak sekali permasalahan dari beberapa komentar ya, mau yang di akun yang Iksan Angga Kusuma ataupun akun yang baru ini. Jadi sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya. Rata-rata gitu sih pertanyaannya. Jadi kalau giginya bolong gimana? Ataupun giginya dicabut gimana? Ataupun yang gingsul, yang tonggos, yang sebagainya, dan pokoknya banyak sekali ya. Mungkin saya akan satu-satu tapi nggak menyebutkan pastinya berapa, jadi seingatnya saya aja yang kalian komentar ada berapa. Yang pertama adalah gigi yang bolong. Sebenarnya gigi bolong atau berlubang ini sangat sederhana ya. Nggak usah harus ditanyain juga sebenarnya. Ya kalau berlubang berarti harus ditambal kan, gitu kan. Dan juga kenapa kalian bisa berlubang? Ya, mungkin itu salah kalian sendiri. Ya, sebenarnya saya juga berlubang sih, udah dicabut malahan. Jadi kalau nggak mau berlubang, ya sering-sering sikat gigi sebelum tidur ya, dan juga bangun tidur. Kalau saya nggak pernah, makanya saya bolong dan dicabut. Jadi jangan ikuti saya ya. Apalagi kalian yang mau tes ya, sebenarnya di sini ada kesalahpahaman juga. Banyak yang baru mempersiapkannya kalau baru mau daftar ya. Kalau dadakan itu semuanya pasti nggak bisa, karena kesehatan itu proses dari semuanya. Jadi kalian harus mempersiapkannya jauh-jauh hari, minimal ya setahun ataupun 2 tahun sebelum kalian daftar ya, atau di masa-masa sekolah kalian di SMA. Jadi kalau bolong kalian bisa langsung datang ya ke dokter gigi atau spesialis gigi, atau ya kalau mau ke dokter yang ada di rumah sakit tentara, sekalian kalian konsultasi ya. Jadi langsung aja ditambal, nggak mahal kok, paling cuma 40.000, 42 sampai 72.000 ya untuk nambal doang, enak lagi, dingin gimana gitu. Oke, langsung selanjutnya adalah yang ompong. Yang ompong 1, 2 ataupun 3. Yang ompong 1 ini sebenarnya nggak masalah ya, karena masih ringan istilahnya. Tapi tetap aja walaupun kalian ompong 1, kalian nggak boleh meremehkannya. Kalian logikanya gini, kalian ompong 1, yang daftar ada 4.000 orang ataupun 200 lah, kita buat minim 200 orang. Kalian gigi ompong walaupun 1, tapi yang lain nggak ompong, otomatis yang diambil adalah yang nggak ompong. Jadi untuk kalian yang ompong otomatis akan kegusur. Nah jadi gitu, tapi jangan bersedih dulu karena nilai semuanya nggak lihat dari kesehatannya. Nanti kalau misalnya kalian istilahnya paling cuma minus gigi aja nih, kesehatan yang lain bagus istilahnya, jadi kalian berhak mendapatkan kesempatan. Nah mungkin di tes psikotes ataupun tes jasmani dan lainnya kalian nilai bagus ya, otomatis kalian juga nanti akan direkrut juga, karena penilaian tidak hanya dari satu sisi ya, semua juga akan menilai dari sisi-sisi yang lain ataupun dari tes-tes yang lain. Nah untuk gigi yang ompongnya 2 ataupun 3 yang mungkin harapannya sedikit kecil, apalagi yang 3 sudah dipastikan kalian tidak akan lolos ya. Jadi ya janganlah dicabut, kalian konsultasi dulu, siapa tahu bisa ditambal atau di gimana lapis tipis istilahnya. Jadi sedikit dibor tipis, yang bolong-bolong nanti dilapis tipis ya. Pokoknya kalian konsultasi aja deh ke dokternya, nanti mereka juga lebih ngerti kok ya. Kalau saya sarankan dokter yang ada di rumah sakit tentara ya bro, biar nggak salah ya. Ini mau buat cewek ataupun cowok sama aja kok. Jadi ini adalah pertanyaan umum soal. Dan selanjutnya adalah yang giginya gingsul. Gingsul itu sebenarnya nggak terlalu masalah besar ya, karena
dari gigi taring ini fungsinya adalah untuk menggigit daging ya, atau menggigit pacar kalian yang nakal. Jadi kalian bisa gigit sampai sobek telinganya, itu nggak masalah. Tapi ada satu hal ya, gigi gingsul dan gigi bertumpang ini sangat beda ya. Gigi bertumpang itu gigi taring yang naik ke gigi yang lain. Jadi naik menggunakan nggak tahu gaya apa, itu bisa naik gitu ya. Jadi kalian gigi bertumpang ini mungkin kalian harus konsultasi khusus ya, karena saya juga nggak tahu masalah ini. Karena yang saya tahu kalau gigi bertumpang itu nggak mungkin lulus ya bro. Jadi ya terima kenyataan, oke? Yang untuk gingsul ya nggak masalah kalau ringan ya, karena kalau gingsul juga unyu-unyu gimana gitu kan. Nah selanjutnya apa ya, gigi nggak rata. Ya kalau nggak rata ya dibehel biar rata kan, tapi kan nggak mungkin 3 bulan langsung rapi kan. Makanya kalau mempersiapkan kesehatan itu setahun atau 2 tahun sebelum kalian daftar ya, atau pas sekolah lah. Nggak apa-apa di sekolah dibilang alay kan, ada pagar-pagarnya, apalagi yang warna pink, mantep. Teman-teman saya dulu pagarnya warnanya pink, kalau nggak biru muda, itu lagi ngehits soalnya waktu itu di Bandung. Kalau nggak ya kalau yang udah misalnya udah lumayan rata kan ada yang behel yang bagus tuh, yang cuman kawat doang panjang tuh, nggak tahu namanya apa ya, karena saya nggak pernah dibehel. Alhamdulillah gigi saya rata kok, jadi nggak ada masalah sedikit pun. Ya buat kalian yang nggak rata silakan dibehel. Ya resiko dibehel yaitu dibolongin, kalau nggak dicabut salah satu giginya. Tapi rapih kok, jadinya juga dokter lebih ngerti daripada saya, oke? Jadi selamat dibehel. Nah selanjutnya adalah yang apalagi ya, giginya ompong di depan ya. Ompong sama berlubang ini beda, jadi kalian harus mengerti ya. Jadi kalau berlubang ini bisa ditambal ataupun ditambah lah. Ditambal dan ditambah beda ya. Kalau ditambal berarti lubangnya kecil, cuman tambal dikit. Kalau ditambah lubangnya besar, jadi sebenarnya bukan gigi palsu, ini hanya ditambal doang. Kalau ditambal ya dipenuhi lah, jadi bentuknya sempurna. Nah untuk yang ompong ya, ataupun nggak punya gigi istilahnya di depan, itu sudah dipastikan 10.000% kalian gagal. Jadi mending nggak usah daftar, kalian lebih baik pulang cari kerjaan lain. Ya kalau nggak percaya silakan aja, kalau kalian nggak percaya. Ya ini saya hanya memberitahu ya, kalau gigi yang ompong di depan, yang kanan ataupun yang kiri itu nggak bisa. Jadi goodbye. Nah yang selanjutnya adalah gigi geraham yang ompong. Kalau gigi geraham tadi sebenarnya saya sudah bilang kalau ompong 1, 2 itu kayaknya nggak masalah, masih bisa, tapi ya posisi kalian terancam juga. Kalau gigi geraham sebenarnya tidak terlalu diprioritaskan ya, karena waktu dulu saya daftar itu gigi ompong geraham kayaknya biasa-biasa aja dokternya. Paling ditanya sebabnya kenapa, ya saya nggak pernah sikat gigi, giginya keropos, busuk, ya saya cabut, udah beres deh. Ya lulus tesnya, jadi berhak mengikuti tes yang lainnya. Lulus tes kesehatan 1 langsung psikotes 1, kesehatan 2, psikotes 2, jasmani, ya bla 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 sampai yang pantohir dan lain-lain. Jadi untuk kalian yang gigi gerahamnya keropos ataupun ini, kalau keropos atau bolong ya usahakan tambal aja ya, biar nilai kalian nggak kurang. Ya walaupun gigi tambalan itu nilainya kecil juga, tapi kan seenggaknya kalian dapat nilai lah. Apalagi ya, sebenarnya pertanyaan banyak tapi hampir serupa maksudnya kan. Jadi mungkin ini permasalahan yang telah saya beritahu kepada kalian telah mewakili kalian dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian ajukan ya kepada saya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya juga hanya manusia biasa. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan share videonya serta subscribe channel saya untuk mengetahui info-info selanjutnya. Karena mungkin kalian juga butuh informasi ini ya, walaupun saya juga hanya manusia biasa yang tidak memiliki ilmu apa-apa, tapi apa salahnya kita memberikan ilmu yang kita punya walaupun hanya sedikit ya bro. Apalagi informasi penting seperti ini. Ya mungkin cukup sekian. Jangan lupa follow juga Instagram saya di @iksanagusuma atau Angga Barstar. Saya mohon pamit. Sampai jumpa.